Halo anak-anak, shalom. Tadi kita sudah ketemu di Meet ya, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu praktek keadilan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Judul pelajaran hari ini adalah praktik keadilan di Indonesia. Setelah mengkaji tentang demokrasi dan keadilan dari perspektif Alkitab, kita akan menerapkan pemahaman yang kita miliki dalam menyoroti praktik keadilan di Indonesia. Sebelum kita membahas praktik keadilan di Indonesia, perlu kita pahami dulu tentang arti keadilan. John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat dan tokoh di bidang filsafat moral dan politik, menyatakan bahwa keadilan adalah dasar bagi interaksi manusia dengan institusi. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara demokrasi dengan keamanan sehingga tercapailah kestabilan di dalam masyarakat. Perlu ada kesepakatan antara komunitas yang terbentuk secara politik dengan pemerintahan sehingga secara bersama-sama terjalin saling memahami dan kerjasama. Keadilan dan demokrasi bertumbuh bila institusi, baik politik maupun sosial, saling mendukung untuk mencapai kerjasama sosial di mana ada hak dan kewajiban dasar yang harus dipenuhi agar kekuasaan dan sumber-sumber yang ada dapat dibagi merata dan bukan hanya untuk sekelompok orang. Kita dapat mengkaji tentang keadilan dari perumpamaan berikut ini. Mari kita saksikan. Behold, we have forsaken all and followed thee. Verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents, or brethren, or wife, or children, for my sake and the gospel's, which shall not receive manifold more in this present time and the world to come, life everlasting. But many that are first shall be last, and the last shall be first. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So, when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. And when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good men of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. Or many be called, a few chosen. Oke, dari video yang kita saksikan tadi, itu merupakan video tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, dalam video itu menceritakan tentang seorang tuan rumah mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan dia sepakat dia akan membayar sebanyak 1 dinar dalam 1 hari kepada pekerjanya. Nah, di dalam nas ini, ya, di jam 12, sang tuan rumah pergi keluar dan dia menemukan orang-orang yang sedang menganggur dan dia memutuskan untuk mempekerjakan orang tersebut. Nah, setelah itu di jam 12 dia juga keluar dan dia melihat ada orang juga yang menganggur dan dia memutuskan untuk mempekerjakan orang yang menganggur ini ke kebun anggurnya. Itu jam 12. Nah, di jam 3 dia keluar lagi
ya, di saat dia keluar dia juga menemukan orang-orang yang sedang menganggur, berdiri mencari pekerjaan. Akhirnya dia juga memutuskan untuk mempekerjakan orang tersebut. Nah, terakhir di jam 5 dia keluar lagi. Di jam 5 dia melihat lagi beberapa orang yang berdiri di terik matahari, ya, menunggu pekerjaan. Dia bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa kamu berdiri di sini?" gitu. "Mengapa kamu hanya menganggur?" Terus mereka menjawab, "Kami tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa, tidak ada yang mau mempekerjakan kami." Akhirnya si tuan rumah memutuskan untuk mempekerjakan mereka di kebun anggur mereka. Nah, pada malam hari, ya, tuan rumah menyuruh mandornya untuk memanggil pekerjaannya dan membayar mereka. Dan tuan rumahnya menyuruh ke mandornya bahwa orang yang dipanggil pertama itu adalah orang yang baru datang, artinya orang yang baru datang jam 5 tadi. Nah, ketika orang jam 5 ini masuk duluan ke depan menerima gaji, mereka dibayar sebanyak 1 dinar. Nah, 1 dinar itu pada saat itu sebanyak antara 40 sampai 80 ribu. Ya, mereka dibayar sebanyak 1 dinar. Akhirnya orang-orang yang terdahulu tadi datang, dia melihat itu, dia menganggap bahwa gaji mereka itu, mereka akan mendapatkan lebih dari orang yang baru datang tersebut. Ternyata apa? Ya, pada saat giliran mereka diberi gaji, mereka juga menerima sebanyak 1 dinar. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut. Nah, kenapa gaji kami sama dengan mereka? Padahal kami sudah lama di sini, kami sudah mulai dari pagi hari sampai sore hari. Sementara dia baru datang dan baru mempekerjakan pekerjaannya. Dan kamu memberikan upah yang sama terhadap kami. Dan si tuan rumah berkata kepada mereka, "Saya bukan tidak berlaku adil kepada mereka. Bukankah saya sudah sepakat dengan kalian bahwa saya akan mempekerjakan kalian dan membayar kalian sebanyak 1 dinar dalam 1 hari. Jadi kenapa kamu iri dengan kebaikan saya?" Nah, itu dia, ya. Itu Nats itu menceritakan tentang perumpamaan itu. Artinya di sini kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin kita sering di posisi yang awal kita masuk bekerja, ya. Ketika kita memiliki pekerjaan, kita melakukan pekerjaan dari pagi hari, ya. Sementara ada orang yang baru masuk dalam pekerjaan itu, kita dibayar secara sama dengan mereka, mungkin kita merasa tidak adil gitu. Mungkin kita merasa, ini kok seperti ini gitu. Seharusnya saya itu mendapatkan lebih dari dia karena saya sudah banyak dan sudah lama bekerja di sini. Saya itu lebih capek daripada dia gitu, ya. Mungkin banyak gitu. Kita merasa tidak adil gitu. Tapi di sini satu prinsip harus kita tekankan, harus kita pahami. Bedakan keadilan dengan prinsip kasih karunia, ya. Kalau prinsip keadilan, ya, kalau misalnya si pemilik memutuskan untuk membayar 1 dinar dalam satu pekerjaan, itu adalah keadilan. Itu adalah prinsip yang harus dilakukan. Berarti ketika dia memutuskan untuk membayar selama 1 dinar dalam 1 hari, ketika 1 hari berlalu, ya dia harus mendapatkan 1 dinar itu. Kalau dia prinsip kasih karunia, itu beda lagi. Ya, prinsip kasih karunia tergantung tuan rumah. Ketika tuan rumah memiliki belas kasihan kepada orang tersebut, kenapa tidak dia memberi lebih dari itu? Kan gitu. Artinya, kita jangan terlalu berharap untuk lebih dari yang kita lakukan, kita mendapatkan lebih dari yang kita inginkan gitu. Itu jangan. Ya, jadi kita bedakan prinsip keadilan dengan prinsip kasih karunia. Mungkin si tuan rumah ini memberikan sama dengan itu karena dia memiliki kasih karunia gitu. Dia merasa bahwa ya layak dia mendapatkan 1 dinar gitu karena dia suka bekerja dengan baik. Walaupun dia bekerja dalam cuma 2 jam, mungkin dia bekerjanya sangat giat gitu. Mungkin bekerjanya sangat semangat gitu. Dan itu adalah penilaian dari si tuan rumah. Ya, itu yang harus kita bedakan, harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya memupuk demokrasi, sikap adil harus dipupuk sejak dini. Kita tidak bisa memiliki sikap adil bila kita tidak pernah merasakan diperlakukan adil. Dengan kata lain, pengalaman diperlakukan dengan adil akan memupuk sikap adil terhadap orang lain. Dari mana kita merasakan diperlakukan dengan adil? Tentunya dari pengalaman di keluarga dan di sekolah sebagai unit dan lembaga pertama yang dialami oleh individu. Seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sejak kecil, orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak boleh ada anak yang menganggap bahwa dirinya lebih istimewa dari saudara-saudara kandung lainnya, maupun menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk memupuk sikap demokrasi sejak dini, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu yang memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Nah, penghargaan kepada pendapat anak akan memupuk rasa percaya diri anak yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain juga. Melengkapi sikap demokratis ini, sikap adil ditumbuhkan bila individu merasakan bahwa ia sama berharganya dan sama istimewanya dengan orang-orang lain. Dasar inilah bahwa setiap orang sama berharganya di hadapan Allah. Demokrasi dan HAM memang tidak dapat dipisahkan. Perjalanan demokrasi di Indonesia masih sangat panjang dan untuk itu masih banyak yang perlu dilakukan. Kamu sebagai remaja Kristen dan sebagai warga negara Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktek-praktek demokrasi di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, dan berjuanglah demi demokrasi dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia dan di dunia. Dan Allah berfirman, kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Mazmur 72 ayat 2.
Demikian materi kita, sampai ketemu di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.